Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Eka dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang positive relationship. Kami beranggotakan saya sendiri Santi Dewi, Ahmad Nisa Fadilah, Anastasia Noveli Dukuy, Maharani Uswatul Ramadhani. Sebelum kita membahas tentang positive relationship, ada baiknya kita mengupas kembali tentang psikologi positif. Psikologi positif ini adalah sebuah gerakan baru dalam bidang psikologi yang tampaknya sangat kuat dan memiliki pengaruh besar dan luas. Dan pengaruhnya ini bukan hanya di bidang psikologi sendiri, tetapi juga di bidang-bidang lain seperti psikiatri, pendidikan, kepemimpinan, manajemen, ekonomi dan bisnis, bahkan politik dan di dunia militer. Topik tentang mengelola relasi dengan orang lain adalah salah satu pilar dalam konsep psikologi positif tentang hidup dan bahagia, di mana membangun relasi dengan orang lain bagaikan pedang bermata dua, bisa menjadi sumber kebahagiaan, sekaligus juga bisa menjadi sumber penderitaan. Kesepian merupakan salah satu contoh masalah yang terjadi pada relasional. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Charlie Turtle, mengatakan bahwa saat ini banyak orang terkoneksi dengan media sosial. Namun di saat yang sama, fenomena kesepian semakin meningkat. Penelitian lain juga dilakukan oleh John Cacioppo, menemukan bahwa kesepian berkorelasi dengan pengerasan arteri yang menyebabkan naiknya tekanan darah, inflasi pada tubuh, sehingga dapat mengganggu proses belajar dan memori. Kesepian ini bagaikan fenomena puncak dari gunung es yang merupakan tumpukan masalah relasional yang semakin menggejala di dunia modern ini. Dan masih banyak lagi masalah relasional lainnya seperti masalah relasi intim, dan semakin rumitnya masalah kesetiaan, masalah komunikasi, masalah seksual, ekonomi, dan berbagai masalah lainnya. Studi tentang relasi positif adalah salah satu aspek dari PERMA yang semakin menarik dan memiliki topik kajian yang sangat beragam. Di antaranya akan membahas tentang attachment, love, kindness, social intelligence, empathy, compassion, dan trust. Adakah relasi yang kuat di antara manusia? Tentu saja ada. Relasi pertama dan terkuat di antara dua orang manusia bisa digambarkan pada relasi antara seorang ibu dengan anak dalam rahimnya. Karena ibu mengandung anak itu 9 bulan 10 hari. Dan pasti di antara bulan-bulan tersebut, ikatan batin dari seorang ibu ke orang anak itu pasti terjadi. Sampai anak itu dilahirkan pun biasanya hubungan atau relationship itu pasti bisa terjadi. Ikatan batin itu pasti masih terasa. Misalnya anaknya sudah besar pun, anaknya ada apa-apa, kenapa-napa, ataupun sebaliknya ibunya kenapa-napa, pasti mereka dua saling terikat batin antara satu sama lain, saling merasakan. What is flourishing? Konsep flourishing adalah konsep utama dari psikologi yang dikembangkan oleh Yuri Gayes dan Barbara Fredrickson dari Seligman 2010. Flourishing adalah suatu keadaan individu
yang mengalami pengalaman emosi positif, keberfungsian psikologi yang positif, dan juga keberfungsian sosial yang positif hampir di setiap waktu. Individu yang flourish hidup dalam jangkauan keberfungsian yang optimal. Flourishing adalah lawan dari patologi dan kelemahan, yang mana dapat dideskripsikan sebagai suatu kehidupan yang berdampak pada suatu perasaan yang tidak mendalam dan kosong. Selanjutnya, Fredrickson dan Losda. Mereka mengatakan bahwa flourishing itu digambarkan mempunyai 4 komponen utama, yaitu ada goodness, ada generative, ada growth, dan yang terakhir resiliency. Sedangkan si Seligman ini mengatakan, dia menyampaikan ada 5 faktor yang membentuk flourishing, yaitu ada positive emotion, engagement, relationship, meaning, accomplishment, atau disingkat dengan PERMA. Ini bersumber dari ada Seligman dan Csikszentmihalyi tahun 2000. PERMA. Dengan menggunakan PERMA sebagai framework, kita dapat mendefinisikan seorang flourish adalah orang yang mempunyai emosi positif yang tinggi, engagement dengan kehidupan dan apa yang dikerjakannya atau hobinya, mengembangkan hubungan yang mendalam dan bermakna, mencari dan menemukan tujuan dari hidup. Dan yang terakhir adalah mencapai tujuan dengan menanamkan dan menerapkan segala kekuatan dan talenta yang dimilikinya. What is cavitality? Renshaw menjelaskan bahwa cavitality adalah kontrol positif yang merupakan hasil dari hubungan saling mempengaruhi dari beberapa indikator kesehatan mental psikologi positif yang terjadi bersamaan, menurut Weiss dan Luciano 2015. Model Covitality mengajukan 4 inti domain kesehatan mental positif atau self schemas Bowman, Mikler, dan Panel 2017. Domain pertama, belief in self, terdiri dari self-efficacy dan persistence. Domain kedua, belief in others, terdiri dari school support, peer support, family support. Domain ketiga, emotional competence, terdiri dari emotional regulation, empathy, behavior, dan behavioral regulation. Lalu, domain keempat, engage living, terdiri dari gratitude, zest, dan optimism.